Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang reaksi-reaksi dari hidrokarbon. Jadi reaksi-reaksi pada hidrokarbon itu secara umum ada 5. Yang pertama, reaksi oksidasi atau pembakaran. Reaksi ini adalah reaksi antara hidrokarbon dengan oksigen yang secara sempurna gitu, menghasilkan CO2 dan air gitu. Nah, kalau pembakarannya tidak sempurna, hidrokarbon dengan oksigen itu akan menghasilkan CO dengan H2O gitu. Ini kalau tidak sempurna. Nah, reaksi ini terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Jadi semua hidrokarbon ketika dibakar atau ditambah dengan O2 pasti secara sempurna ya akan menghasilkan CO2 dan H2O. Contohnya reaksi metana CH4 dibakar dengan O2 menghasilkan pasti CO2 dengan H2O gitu. C-nya ada satu, di kanan ada satu, di kiri ada satu, kanan satu, H-nya 4, kiri baru 2, berarti dikali 2. Terus O-nya di sini ada 2, berarti ada 4. Di sini ada 2, berarti dikali 2 biar sama-sama 4. Gitu. Misal ini reaksi pembakaran. Reaksi apa lagi? Misal propuna. Propuna apa rumusnya? Berarti C3H4 ditambah O2 menghasilkan CO2 dengan H2O. Persamaan reaksinya berarti ini C3, di sini berarti 3, H-nya di sini 4, berarti di sini kali 2, O-nya ada 6, di sini ada 2, 8, berarti 4 gitu. Jadi reaksi pembakaran ini terjadi pada semua hidrokarbon gitu ya. Ingatnya, semua hidrokarbon ketika ditambah O2 atau dibakar pasti akan menghasilkan CO2 dengan H2O gitu ya. Kuncinya adalah menghasilkan CO2 dan H2O. Tinggal disetarakan aja reaksinya. Kesetaraan reaksi atau persamaan reaksi. Jadi jumlah atom di kiri dan di kanan itu harus sama. Disetarakan ya, jangan sampai lupa. Itu ada di pelajaran kelas 10. Gitu. Yang kedua, selanjutnya jenis reaksi yang kedua ada reaksi substitusi atau pergantian. Reaksi ini hanya terjadi pada alkana saja gitu. Reaksi substitusi adalah reaksi pergantian satu atau lebih atom hidrogen dengan atom yang lain gitu. Misal ada metana lagi deh, yang paling sederhana dulu ya. Metana ditambah dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl ditambah HCl gitu. Ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Kan kita tahu CH4 itu strukturnya seperti ini. Ini ya. Ditambah dengan Cl2, berarti Cl mengikat dengan Cl lagi gitu. Nah, namanya reaksi substitusi itu kan pergantian ya. Pergantian. Nih berarti salah satu atom dari si hidrokarbon, si hidrogennya, itu akan berganti dengan atom lainnya yang direaksikan gitu. Misal ini H-nya bertukar jadi ke Cl, Cl-nya ke H gitu. Jadi tukeran tempat gitu. Namanya reaksi substitusi kan pergantian, berarti berganti tempat gitu. Jadilah dia C H H H ininya berganti jadi Cl gitu, ditambah dengan HCl gitu kan. Ini ada C, H-nya ada 3, Cl jadi CH3Cl ditambah dengan HCl, seperti itu. Jadi kata kunci dari reaksi substitusi adalah, ingatnya, terjadi pada alkana saja gitu, dan terjadi pergantian satu atau lebih atom dengan atom yang lainnya gitu. Selanjutnya, untuk reaksi pada hidrokarbon yang ketiga itu ada reaksi adisi. Gitu.
Ingatnya adisi itu kan berasal dari kata add dalam bahasa Inggris, artinya penambahan gitu. Jadi ingatnya reaksi ini adalah reaksi bertambahnya atom pada molekul gitu, sekaligus hilangnya ikatan rangkap. Terjadi pada alkena dan alkuna saja gitu. Reaksi adisi ini ingatnya add penambahan bertambah atom pada molekul. Misal ada etena ya. Etena kan CH2 rangkap CH2 gini. Direaksikan dengan H2 menghasilkan CH3 CH3 gitu. Gimana prosesnya? Gini. Kan struktur awalnya seperti ini ya. H H bisa miring. C H rangkap 2 C H lagi ditambah dengan H berikatan. Kan tadi reaksi adisi kata kuncinya adalah penambahan atom pada molekul hidrokarbon di sini nih. Jadi si etena ini bertambah gitu. Jadi H2-nya ini putus nih, ikatan antara C dengan C ini putus satu. Si H-nya kan kalau misalkan putus satu berarti penambahan tangan lagi ya, karena masih kurang gitu. Karena habis putus berarti dia ada satu tangan lagi di sini. C di sini H, di sini H, di sini H. Karena ikatan rangkapnya putus jadi cuma satu, berarti si C ini masih punya tangan satu kan ya. Nah, dia ngikat hidrogen gitu. Ini yang dimaksud dengan reaksi adisi. Jadi kata kuncinya adalah penambahan atom atau hilangnya ikatan rangkap gitu. Ini bisa terjadi pada alkena atau alkuna. Kalau alkena berarti dia menjadi alkana. Kalau alkuna ikatan rangkap tiganya putus, bisa menjadi alkena, bisa menjadi tunggal alkana gitu. Tapi biasanya kalau dari alkuna itu menjadi alkena dulu, baru dia bisa ke alkana gitu. Ingatnya gitu ya, penambahan atom sekaligus hilangnya ikatan rangkap. Selanjutnya, yang keempat adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini merupakan kebalikan dari reaksi adisi. Kalau di reaksi adisi berarti kan add penambahan atom pada molekul. Nah, sedangkan di eliminasi dia itu adalah hilangnya atom pada molekul. Jadi ingatnya eliminasi, tereliminasi berarti pergi atau berkurang gitu. Sekaligus bertambahnya ikatan rangkap. Nah, kalau di reaksi adisi ikatan rangkapnya itu kan berkurang ya dia. Nah, kalau dieliminasi atomnya hilang tapi ikatan rangkapnya bertambah gitu. Terjadi pada alkana dan alkena. Kalau alkana berarti reaksinya menjadi alkena terus menjadi alkuna. Nah, sedangkan reaksi pada alkena dia akan menghasilkan alkuna gitu. Contohnya gimana? Contohnya adalah misal kita punya propana. Berarti CH2 ya. CH ngikat H1 CH3 gini. Bereaksi dengan katalis, bantuan katalis dengan suhu tertentu, dia akan menghasilkan ini nih, H-nya yang di sini nih akan lepas atau hilang. Nah, kalau hilang berarti si C punya tangan lagi kan ya sisa. Nah, dia akan berikatan rangkap gitu. Jadi CH2 ikatan rangkap CH3 gitu ya. Ditambah berarti karena H2-nya udah lepas berarti ditambah dengan H2 gitu contohnya. Jadi reaksi eliminasi ini hilangnya atom pada molekul sekaligus bertambahnya ikatan rangkap gitu. Kalau alkana ini contohnya propana jadi propena gitu. Kalau misalkan butena, misal butena berarti dia bisa jadi butuna gitu. Ditambah dengan H2 juga jangan lupa.
gitu. Nah, sedangkan reaksi yang terakhir pada hidrokarbon adalah reaksi perengkahan atau cracking. Nah, reaksi ini merupakan reaksi pemutusan rantai panjang alkana menjadi lebih pendek atau menjadi tidak jenuh, atau pelepasan H2 tidak jenuh ini maksudnya jadi alkena atau alkuna gitu. Jadi lebih pendek. Misal kita punya dekana. Dekana itu berapa? C10H22 ya. Bereaksi dia dengan bantuan katalis ya, dengan bantuan katalis pastinya dia akan menghasilkan C5H10 ditambah dengan C5H12. Kan awalnya dia ada C10 nih gitu. Nah, ketika direngkahkan atau di cracking, dia akan menjadi rantai yang lebih pendek lagi, menjadi C5 dengan C5 gitu. Jadi dibagi dua gitu. Ini dekana menjadi pentena ditambah dengan pentana gitu. Jadi ingatnya dari reaksi kerengkahan ini adalah pemutusan rantai panjang alkana menjadi lebih pendek gitu.